Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejedar gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kuat. Gak kuat. A few moments later. Soal yang pertama yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangannya sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Maksudnya di sini yaitu asas perlakuan pelayanan mendiskriminasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, jadi mereka tidak membedakan satu sama lain walaupun beda negara. Lalu yang kelima ada asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh peranan modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya. Di situ untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keenam ada asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Lalu yang ketujuh ada asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu yang kedelapan ada asas penanaman berwawasan lingkungan. Maksudnya yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu yang kesembilan ada asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menuntut diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada asas keseimbangan, yaitu asas kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Soal yang pertama yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangannya sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang keempat ada asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Maksudnya di sini yaitu asas perlakuan pelayanan mendiskriminasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi mereka tidak membedakan satu sama lain walaupun beda negara. Lalu yang kelima ada asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh peranan modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya. Di situ untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keenam ada asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Lalu yang ketujuh ada asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu yang kedelapan ada asas penanaman berwawasan lingkungan. Maksudnya yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu yang kesembilan ada asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menuntut diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada asas keseimbangan, yaitu asas kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu berupaya untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Soal yang kedua yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jelaskan dan apa akibatnya bagi Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum penanaman modal yaitu berupa regulasi dan kepastian hukum. Yang pertama yaitu ada ketidakpastian dalam regulasi terkait penanaman modal baik dari pemerintahan pusat maupun daerah. Sering kali menjadi penghambat bagi investor asing. Ambiguitas dan tumpang tindih peraturan dapat menciptakan kesulitan dalam proses perizinan yang diperlukan untuk investasi. Lalu yang kedua ada kondisi ekonomi dan infrastruktur, yaitu infrastruktur yang belum merata dan kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi keputusan investor. Ketidakcukupan infrastruktur publik seperti transportasi dan energi seringkali menjadi kendala bagi investor untuk membangun modal mereka. Yang ketiga yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri terhadap investor baik domestik maupun asing masih dianggap kurang memadai. Banyak investor merasa tidak nyaman karena sering terjadi konflik antara berbagai peraturan serta tidak terpenuhinya penegak hukum yang konsisten. Yang keempat ada manajemen dan kualitas sumber daya manusia. Manajemen yang tidak efisien dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat menghambat transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal yang merupakan salah satu tujuan utama dari investasi tunggal. Selanjutnya itu akibat bagi Indonesia. Satu, berdampak pada ekonomi, yaitu hukum penanaman modal
yang tidak jelas dapat mengurangi minat investasi asing yang pada gilirannya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada kehilangan kesempatan, yaitu ketidakpastian dalam regulasi juga menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk menarik investasi yang seharusnya dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri. Lalu yang ketiga ada peningkatan konflik, yaitu adanya ketidakjelasan dalam hukum dapat menyebabkan konflik horizontal antara departemen di pemerintah pusat dan konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan investasi yang tidak konsisten dan merugikan para investor yang telah melakukan penanaman modal ini. Soal yang ketiga yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal. Apakah terdapat persamaan? Jelaskan. Macam-macam penanaman modal, yaitu yang pertama penanaman modal dalam negeri, yaitu modal yang ditanamkan oleh investor dalam negeri mengutamakan sumber dana dari dalam negeri. Lalu yang kedua ada penanaman modal asing, yaitu modal yang berasal dari investor asing baik individu maupun badan usaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Persamaan antara PMDN dan PMA, meskipun berbeda dalam sumber modalnya, keduanya memiliki persamaan, yaitu yang pertama yaitu diatur oleh hukum yang sama, baik PMDN maupun PMA tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu tentang penanaman modal. Lalu yang kedua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Investor dalam negeri maupun asing memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu termasuk dalam atas kepastian hukum dan perlindungan dari pemerintah serta kewajiban untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kedua jenis penanaman modal ini bertujuan untuk menimbangkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional. Lalu yang terakhir ada dapat berbentuk badan usaha yang sama. Baik PMDN maupun PMA dapat beroperasi dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, atau bentuk usaha lain yang diakui dalam yang peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.